Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Perjanjian Putri dan Pemuda. Kerajaan Osron dipimpin oleh Raja Oshin, seorang raja yang tamak dan rakus. Raja selalu memungut upeti dari pedagang-pedagang miskin. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja susah, apalagi jika disuruh membayar upeti. Rakyat pun semakin miskin dan sengsara. Meski Raja Oshin rakus dan tamak, ia memiliki anak yang baik hati dan cantik. Namanya Putri Norin. Raja sangat menyayangi Putri Norin. Ia akan memberikan apapun kepada anaknya. Rupanya raja menarik upeti dari rakyat karena takut hartanya habis, dan ia tidak bisa memenuhi keinginan Putri Norin. Sebenarnya Putri Norin sangat membenci kelakuan ayahnya. Ia berusaha tidak meminta apapun dari ayahnya, agar ayahnya tidak lagi memungut upeti dari rakyat. Namun dasar raja tamak, ia tetap memungut upeti dari rakyat. Pada suatu sore yang cerah, Putri Norin sengaja menyamar menjadi rakyat biasa. Ia hendak berjalan-jalan ke desa. Ia ingin menikmati sore yang cerah tanpa ada orang yang mengenalinya sebagai anak raja. Tapi apa yang Putri Norin lihat sungguh memprihatinkan. Rakyat-rakyatnya sangat sengsara. Bahkan ia melihat seorang anak kecil yang berpakaian lusuh dan compang-camping harus mengorek tempat sampah demi mencari makan. Ini tidak bisa dibiarkan, ucap Putri Norin. Tiba-tiba di ujung jalan, Putri Norin melihat seorang pemuda dengan tubuh kekar sedang berkumpul dengan kawannya. Mereka terlihat seperti berandal. Tanpa rasa takut, Putri Norin menghampiri mereka. Sore harinya, pengawal istana berlari tergesa-gesa menghadap raja. Wajahnya memar babak belur seperti dihajar banyak orang. Raja Oshin, hamba hendak melapor, ucap pengawal istana yang ketakutan. Melapor apa? Tanya Raja Oshin dengan suara menggelegar sembari meminum anggur. Putri diculik. Semua pengawal istana tumbang dihajar oleh penculik. Lapor pengawal istana. Apa? Siapa yang berani menculik putriku? Seru Raja Oshin dengan marah. Tiba-tiba dari luar istana terdengar sebuah teriakan. Hei raja yang tamak, jika kau ingin putrimu kembali, kau harus menebusnya. Terdengar sebuah suara yang amat besar. Tiba-tiba beberapa pengawal istana masuk ke istana. Mereka telah tumbang, seolah dihajar. Setelah itu, disusul oleh seorang pemuda. Rupanya pemuda itu adalah pemuda bertubuh kekar yang ditemui Putri Norin di desa. Mendengar perkataan pemuda itu dan melihat pengawalnya yang tergeletak, raja menjadi gentar. Ia takut putrinya disakiti oleh pemuda itu. Berapa yang kau inginkan? Tanya raja dengan gemetar. Saya tidak butuh uangmu, jawab pemuda itu dengan lantang. Lalu, tanya raja dengan bingung, namun masih tetap ketakutan. Saya ingin kau berhenti meminta upeti dari rakyat, lanjut pemuda itu. Raja pun berpikir, mana mungkin ia berhenti memungut upeti.
bisa-bisa ia tidak mampu memenuhi kebutuhan putri kesayangannya. Itu jika raja ingin melihat putri selamat, gertak pemuda itu lagi. Baiklah, saya berjanji tidak akan memungut upeti dari rakyat, ucap raja. Raja sadar keluarganya lebih penting dari harta. Apa gunanya mempunyai harta banyak jika keluarganya sengsara? Si pemuda pun membawa putri kembali ke istana. Terima kasih, ucap Putri Norin kepada pemuda itu, lalu berjalan menuju Raja Osin. Raja pun segera memeluk putri kesayangannya itu. Ia merasa bahagia melihat putrinya selamat. Rupanya, ada perjanjian antara Putri Norin dengan pemuda itu. Ia sengaja minta diculik oleh pemuda itu, sehingga pemuda itu bisa meminta tebusan kepada Raja Osin. Iya, tebusannya adalah raja tidak lagi memungut upeti kepada rakyat. Sejak saat itu, rakyat hidup makmur. Mereka tidak lagi kelaparan, dan mereka tidak lagi harus membayar upeti. Itu semua berkat perjanjian putri dengan seorang pemuda. Pesan moral dari dongeng ini adalah berniat membahagiakan keluarga atau saudara memang baik, tapi ingat, gunakan cara yang baik ya.